Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Henan Putirai Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Liza Kamelia Suryanata, analis dari Henan Putirai Sekuritas. Selamat sore, Bu Liza. Tadi kita sama-sama melihat ya IHSG ini sempat tadi dibuka memang juga terkoreksi begitu ya, sempat menguat di sesi 2, namun ditutup lagi tadi kembali terkoreksi di 1,61% di 4.448,7. Nah, analisa Anda apakah ternyata banyaknya stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah ini masih tidak terlalu kuat juga untuk menyokong atau mensupport indeks kita bisa rebound begitu? Ya, lagi-lagi ini kejadian yang sama dengan dikeluarkannya paket stimulus, paket ekonomi dari USA juga. Yang waktu itu mereka keluarkan 2 triliun US dollar, ya kan? Itu cuma kuat untuk mengangkat kira-kira 1 atau 2 hari aja. Dan ternyata memang masalah intinya itu masih pada penanggulangan kasus COVID-ID di dunia. Apalagi belum lama juga Donald Trump udah keluarin statement bahwa diperkirakan jumlah kematian akan mencapai 100.000 sampai 200.000. Lalu tadi juga dikatakan pemerintah juga pemerintah akan menggelontorkan 401,5 triliun untuk mengatasi dampak corona. Ini pun tetap tidak mampu begitu untuk menopang indeks kita. Sejauh ini dari analisa Anda? Ya, jadi baik Dow Jones maupun kita market IHSG, walaupun pemerintah kita berusaha memberikan obat ya untuk menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 ini, tapi memang harus diakui bahwa pelaku usaha atau bisnis akan jauh lebih tenang kalau setidaknya sudah ada titik terang dari penanggulangan COVID-19 ini. Misalkan mungkin reaksinya akan lebih bertahan lama ya, bullishnya itu kalau misalkan ada berita bahwa vaksin atau obatnya itu telah ditemukan. Nah, ya seperti kita tahu, sebenarnya sulit diprediksikan kapan pandemi ini akan bisa berakhir, sementara kita juga berlomba-lomba dengan yang namanya anggaran dari masing-masing negara, ya kan? Belum tadi juga kalau nggak salah saya baru lihat headline-nya bahwa Ibu Sri Mulyani bilang harap bersiap-siap bahwa US dollar mungkin akan naik sampai 17.500 atau even lebih gitu. Ya, itu skenario terburuknya begitu ya? Ya, kita harus mempersiapkan cadangan devisa yang mana kalau kita terlalu boros-boros pakainya nih untuk misalkan menstabilkan rupiah. Nanti kita butuh pos untuk yang lainnya lagi, repot gitu. Ya kan? Oke, kalau Anda sendiri melihat tadi juga Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini sedang mengalami penurunannya bahkan sudah digambarkan skenario terburuknya seperti apa. Kita mengalami penurunan 2,3%, bahkan terburuknya bisa mencapai minus 0,4%. Apa yang dari gambaran Anda, apa yang bisa sebenarnya dilakukan atau apa yang bisa diambil langkah oleh para pelaku pasar, oleh para investor untuk melihat kondisi saat ini? Ini pertama kita harus sadari bahwa ini terjadinya adalah secara global ya. Jadi kan dibilang bahwa jika China mengalami kontraksi ekonominya 1%, maka kita akan turun 0,3. Nah, China sendiri udah bersiap-siap di bawah 5%. Jadi ya just do the math lah, kita ada di angka berapa kalau gitu ya kan. Nah, bagi para investor atau trader yang berinvestasi di pasar saham ya nggak ada caranya ya kecuali kita harus bisa ngikutin dinamika pasar ini gitu. Jadi kalau memang kita masih bisa trading, masih ada amunisi untuk melakukan posisi pembelian, sebaiknya itu dicicil secara bertahap. Jangan terlalu agresif dulu masuk di market seperti ini. Karena volatilitasnya untuk kedepannya saya rasa masih akan tinggi. Oke, Anda sendiri melihat dari analisis Anda apakah IHSG masih memiliki peluang begitu untuk bisa ada di 4.500 atau 4.500 ke atas saat ini? Dilihat dari posisi penutupan hari ini sih saya rasa belum terlalu signifikan banget ya penurunannya, karena
aku masih mengharapkan pada level support yang pertama 4.400, Oke. kemudian 4.300 next-nya, dan resisten kita tuh ada di sekitar 4.700. So, kalau kita masih bermain di antara 4.300 sampai 4.700, which is spread-nya cukup jauh kan, sekitar 10%. Belum lagi itu belum lagi bisa digali dari capital gain saham-saham masing-masing sahamnya. Itu kita masih punya cukup banyak chance atau opportunity trading. Tapi sekali lagi saya tekankan, harap kelola money management Anda baik-baik, jangan terlalu agresif masuk ke pasar karena kita harus membiasakan dalam 1-2 minggu ke depan ini, itu minimum ya, mungkin juga ini keadaannya akan berlangsung sekitar berbulan-bulan dengan gerakan yang choppy. Oke, Anda melihat pasar, bagaimana apa yang akan dilakukan pasar untuk melihat inflasi di bulan Maret ini? Oh ya, inflasi di bulan Maret kemungkinannya masih akan rendah, tapi mungkin perlu diassess juga ya, apakah kemarin rush yang terjadi di sektor consumer itu juga malah bisa meninggikan inflasi. Nah, ya di satu sisi, tapi harga ini mesti diassess lagi sih memang. Ada hubungannya juga dengan apakah penurunan harga minyak sekarang ini juga bisa membantu, tapi karena kita ada kejadian luar biasa, ya akibatnya kemarin banyak daily staples yang harganya naik kan ya. Ada sektor-sektor yang malah bisa mendulang untung di tengah pandemi corona seperti ini, salah satunya mungkin sektor consumer dan healthcare. Oke, Bu Liza, untuk prediksi IHSG untuk esok kira-kira ada di rentang berapa dan juga rekomendasi saham yang mungkin masih bisa ditargetkan atau disasar oleh para pelaku pasar? Oke, tadi seperti saya bilang bahwa IHSG mungkin bergerak di rentang 4.300 sampai 4.700 itu masih normal, dan pilihan sahamnya di saat-saat seperti ini mungkin bisa perhatikan Unilever. Unilever ini hari tidak berhasil lewat 7.400. Jadi kalau misalkan dia harus pullback ke 6.800, itu bisa jadi saatnya untuk beli. 6.500 even better. Nah, terus kemudian Kalbe. Nah, Kalbe juga hari ini terbentur resisten di sekitar 1.300. Nanti kalau Kalbe-nya ada pullback ke sekitar 1.100 atau even 1.000, itu boleh diakumulasi beli. Oke. Dan dari sisi telco, telco juga masih menarik ya, karena kita yang banyak WFH, banyak working from home, yang banyak sekolah, apa-apa sekarang semua kerjanya online, ya kan? Nah, kalau Telkom itu bisa turun ke 2.900 aja, I guess that's the perfect opportunity to buy on weakness. Oke, untuk perbankan sendiri masih sebaiknya masih bisa disasar juga tidak? Masih cukup menarik tidak di saat seperti sekarang di mana emiten-emiten perbankan juga banyak yang mengalami terkoreksi begitu? Perbankan sebenarnya aku agak ragu. Kenapa? Karena di tengah situasi ekonomi sulit seperti ini, ditakutkan bahwa banyak bisnis-bisnis yang kesulitan untuk membayar kreditnya. Apalagi juga yang kredit perorangan masyarakat seperti KPR, KPA, KKB, ini juga agak tersendat. Makanya Presiden Jokowi juga keluarkan paket stimulus untuk membantu kredit UMKM, ya kan? Nah, itu tapi kita takut MPL-nya membengkak. Jadi kalau dari sisi perbankan, aku jujur masih agak avoid. Tapi kalaupun harus ada blue chips yang dipilih dari perbankan, I would choose BBRI. BBRI ini semoga tidak lebih rendah dari 2.900. Kalau dia bisa rebound di situ, maka targetnya akan ke 3.350. Lumayan, more than 10%. Baik, terima kasih Ibu Liza Camelia Suryanata, analis Henan Putira Sekuritas telah bergabung bersama kami di Closing Market.